Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pembelajar, selamat bergabung dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran. Video ini merupakan sesi pertama dalam pembelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian. Bersama saya, Ibu Khuratul Ayun. Beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang KD yang pertama, yaitu dalam tahap pengetahuan memahami administrasi kepegawaian, sehingga nantinya Anda bisa mempunyai keterampilan untuk melakukan pengelompokan administrasi kepegawaian. Terdapat banyak pengertian tentang administrasi kepegawaian yang telah didefinisikan oleh beberapa ahli. Di sini, saya mencoba untuk mengelompokkan beberapa pengertian yang sejenis. Yang pertama adalah administrasi kepegawaian dilihat sebagai seni dan ilmu. Di sini terlihat bahwa Dr. Andes Manulang, Paul Pigor, Profesor Dr. R. Arifin Abdurrahman, dan Miftah Toha merumuskan bahwa administrasi kepegawaian merupakan seni dan ilmu. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa administrasi kepegawaian adalah ilmu dan seni tentang pengembangan kepegawaian serta semua hal tentang persoalan-persoalan kepegawaian untuk melaksanakan fungsi serta tujuan organisasi agar terlaksana seefektif dan seefisien mungkin. Yang kedua, administrasi kepegawaian dilihat dari segi manajemen. Menurut Lawrence, manajemen dan administrasi kepegawaian adalah satu dan tidak dapat dibedakan satu sama lain. Administrasi kepegawaian mula-mula menjadi bagian dari manajemen ilmiah, terutama dalam hubungannya dengan employment, ujian, penempatan, penentuan upah, dan penilaian hasil kerja. Tidak hanya Lawrence, ahli lain seperti Edwin Flippo, Dol Yoder, dan Miftah Toha juga menjabarkan administrasi kepegawaian merupakan proses manajemen. Hal ini berarti proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dari pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemberhentian karyawan, dengan maksud terwujudnya tujuan perusahaan. Manajemen yang baik berarti memperoleh hasil yang efektif melalui orang-orang. Manajer yang berhasil mendapatkan orang-orang untuk diajak bekerja sama bukan karena ia mempunyai kekuasaan terhadap mereka yang dapat diperintahkan untuk melaksanakan pekerjaan yang dikehendakinya. Akan tetapi, karena ia merupakan seorang pemimpin yang dicintai oleh orang-orang bawahannya, sehingga orang-orang ini suka bekerja dengan giat dan sebaik-baiknya. Mendapatkan kerjasama yang ikhlas dari bawahan merupakan persoalan manajemen. Sedangkan yang ketiga, administrasi kepegawaian dilihat dari segi proses kegiatan. Beberapa ahli seperti Dr. Andes F.X. Sujadi, Telianji, Paul Pigors, Charles Myers, dan Thomas C. Spades memandang bahwa administrasi kepegawaian merupakan proses kegiatan yang berkaitan dengan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam kurikulum SMK, kepegawaian lebih difokuskan pada pegawai yang bekerja pada instansi pemerintah, atau lebih tepatnya, terfokus pada lingkup administrasi pegawai negeri sipil. Yang pertama, prosedur pengadaan pegawai, yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang tersedia, yang biasanya disebabkan oleh pegawai yang berhenti, meninggal dunia, mutasi, serta karena adanya pengembangan organisasi. Yang kedua, sumpah atau janji pegawai. Jika di perusahaan swasta cukup dengan tanda tangan kontrak kerja, tidak demikian dengan PNS. Seorang PNS mulai diangkat dan bertugas dalam jabatannya perlu mengucapkan suatu sumpah atau janji yang dilakukan sesuai prosedur dan tata cara yang ada. Kemudian, perencanaan karir pegawai. Proses rencana karir untuk pengembangan diri secara maksimum sesuai dengan jabatan atau pekerjaan atau posisi yang diduduki oleh seseorang dalam kehidupan kerjanya. Selanjutnya, penilaian kinerja pegawai, yaitu kegiatan evaluasi yang dilakukan oleh pimpinan organisasi terhadap keterampilan, kemampuan, pencapaian, serta pertumbuhan pegawai, sehingga dapat digunakan sebagai proses perencanaan pengembangan karir oleh karyawan. Kegiatan selanjutnya adalah penggajian dan tunjangan pegawai, yaitu proses pemberian kompensasi atau imbalan jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja yang diberikan oleh seorang pegawai. Yang terakhir adalah pemberhentian pegawai, yakni pemutusan hubungan kerja antara pegawai atau karyawan dengan badan usaha atau pemerintah.
Semua kegiatan di atas dimaksudkan untuk mencapai tujuan administrasi kepegawaian. Antara lain, yang pertama adalah perencanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketiga, mewujudkan penataan pegawai yang sesuai baik dari segi sisi kompetensi maupun syarat jabatan yang dibutuhkan. Yang keempat, mewujudkan pembinaan pegawai yang sesuai untuk meningkatkan akuntabilitas serta kesejahteraan pegawai. Yang kelima, meningkatkan kinerja pegawai guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Yang pertama, disiplin, kemanusiaan, demokrasi, the right man on the right place, equally pay for equal work, kesatuan tujuan atau arah, komando, efisiensi dan produktivitas kerja, serta wewenang dan tanggung jawab. Sekarang saya akan menjelaskan masing-masing dari prinsip-prinsip administrasi kepegawaian. Yang pertama, disiplin. Disiplin adalah kepatuhan terhadap peraturan dan tata tertib yang berlaku. Yang kedua, kemanusiaan, yaitu memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dengan mengenyampingkan tindakan yang semena-mena. Demokrasi dengan menghargai kebebasan berpendapat serta memperhatikan hak dan kewajiban, adil dan terbuka. The right man on the right place, yaitu penempatan seseorang disesuaikan antara kompetensi dengan kebutuhan jabatan. Equally pay for equal work, gaji yang sesuai dengan beban pekerjaan serta jabatan. Kesatuan tujuan atau arah, atau fokus terhadap tujuan organisasi sehingga semua kegiatan diarahkan pada pencapaian tujuan. Komando, administrasi kepegawaian dilaksanakan dengan kaidah garis rentang komando dan kepemimpinan yang jelas. Efisiensi dan produktivitas kerja, yaitu berkaitan dengan sumber daya yang terukur guna pencapaian produktivitas kerja yang maksimal. Wewenang dan tanggung jawab, yakni pendelegasian wewenang dan tanggung jawab sesuai jabatan. Yang terakhir adalah azas-azas administrasi kepegawaian. Azas-azas administrasi kepegawaian ini adalah berkaitan dengan pembinaan pegawai, yaitu pertama, legalitas dan perlindungan hukum. Legalitas merupakan suatu jaminan dasar bagi kebebasan individu dengan memberi batas aktivitas apa yang dilarang secara tepat dan jelas. Sedangkan perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Yang kedua, penyelenggaraan kepentingan umum. Hal ini mengharuskan untuk bersikap aktif dan positif dalam penyelenggaraan kepentingan umum atau kepentingan sosial, bangsa, dan negara. Yang ketiga, prosedural, yaitu sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang keempat, profesionalitas, mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, akuntabilitas, yakni harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang dikerjakan. Yang terakhir, pendelegasian wewenang, yakni menciptakan pembagian kerja, hubungan kerja, dan adanya kerjasama dalam suatu organisasi atau perusahaan. Demikianlah penjelasan tentang administrasi kepegawaian. Selamat belajar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.